Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Jumpa lagi dalam video Bu Sulistianisi. Kita akan melanjutkan ke materi yang lainnya. Mohon disimak. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Materi ini ada pada kelas 4 semester 1 pada kurikulum Merdeka. Anak-anak siswa kelas 4 dimohon bisa menyimak materi ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bu Guru akan membersamai kalian membaca doa sebelum belajar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam video ini, Bu Sulis akan menjelaskan tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad yang dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, alasannya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya penolakan dari kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga adalah adanya peristiwa Bai'at Aqabah. Yang pertama adalah sebab perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah memiliki arti memutuskan atau meninggalkan. Istilah hijrah sering digunakan pada masa Rasulullah SAW saat sahabat sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah diikuti dengan para sahabat. Setelah mengalami berbagai kesedihan dan rintangan dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi sebagai bentuk kasih sayang Allah pada Rasulullah. Pada peristiwa itu, Rasulullah SAW mendapat wahyu yaitu sholat 5 waktu. Allah juga memerintahkan Rasulullah hijrah sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 97. Setelah ini, guru akan menontonkan pada kalian video pembacaan surat An-Nisa ayat 97. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Arti ayat tersebut adalah sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri, mereka atau para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi atau kota Mekah." Mereka atau para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu di tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di antara sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yang kedua adalah adanya penolakan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selama dakwah tersebut, tak kurang ada 40 orang yang menjadi pengikut beliau. Selama periode dakwah Rasulullah di kota Mekah, kaum muslimin dihina, dicemooh, disakiti, dan ditindas dengan kejam oleh kaum kafir Quraisy. Di antara kaum muslimin yang mengalami penyiksaan kejam dalam mempertahankan keimanannya adalah Bilal bin Rabah serta Ammar bin Yasir dan keluarganya atau kedua orang tuanya. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada kaum muslimin yang berlangsung selama 3 tahun. Adapun hal-hal yang mereka boikot adalah terkait yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, tidak ada seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Yang ketiga, mereka kaum kafir Quraisy melarang keras untuk bergaul dengan kaum muslim. Dan yang keempat, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam berbagai keadaan dan bagaimanapun. Kesedihan Rasulullah semakin bertambah setelah wafatnya istri beliau, Siti Khadijah, dan pamannya Abu Thalib. Tahun itu sampai disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Keinginan berhijrah ke Madinah semakin kuat pada tahun ke-11 kenabian, bertepatan dengan musim haji. Rasulullah ditemui oleh 6 orang suku Khazraj, yaitu suku dari Madinah. Mereka bertemu di Bukit Aqobah, Mina. Rasulullah menyeru kepada mereka untuk masuk Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Keenam orang tersebut akhirnya masuk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 orang dari Madinah ke Bukit Aqobah menemui Rasulullah SAW. Mereka menyatakan diri masuk Islam dan bersedia menjaga akidah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Peristiwa itu dikenal dengan Baiat Aqobah I. Pada tahun 13 kenabian, terjadi Baiat Aqobah II atau disebut Baiat Aqobah Kubro. Baiat Aqobah ini diikuti oleh 75 orang dari Madinah. Di antara isi dari perjanjian Aqobah adalah sebagai berikut. Perjanjian Aqobah 1. Tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Tidak akan mencuri, berzina, tidak akan saling memfitnah, tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Kemudian, isi dari perjanjian Aqobah 2 yaitu kesiapan penduduk Yasrib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Keikutsertaan penduduk Yasrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya. Penduduk Yasrib akan ikut memajukan agama Islam dan menyiarkan agama Islam kepada sanak saudara mereka. Kesiapan para penduduk Yasrib menerima segala resiko dan tantangan. Demikian tadi materi pembelajaran yang dapat Bu Suli sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, terutama untuk anak kelas 4 agar dapat lebih memahami materi tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kalian juga bisa menonton video lainnya di channel Bu Guru. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.